Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV. Edisi Kamis 29 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, Kaisang dan Erina diincar KPK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia kirim MOU Gibran soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator Maki Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. PKB usung Luluk Nur Hamidah untuk lawan Khofifah, diklaim bersih dari korupsi dan wakili anak muda. Berbicara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini, ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Luluk bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Luluk? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Luluk ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Tapi melihat misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah matang. Tidak ada masalah karena memang Bu Khofifah juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Luluk, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Luluk sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang tentu saja. Kalau soal elektabilitas, Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini memang udah hari ini aja? Zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Jokowi bisa batal pindah ke IKN di Kalimantan September 2024. Sebut banyak yang belum selesai. Rencana Jokowi pindah ke IKN di Kaltim pada bulan September 2024 bisa gagal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kesiapan Bandara VVIP merupakan syarat dirinya bakal pindah dan berkantor di IKN di Kaltim. Diungkapkan Jokowi, keputusan untuk mulai berkantor di ibu kota baru tersebut perlu mempertimbangkan kondisi lapangan yang ada. Menurutnya, banyak hal yang belum selesai, lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai, misalnya, bandara belum menunggu, airport, kata Jokowi dalam keterangannya usai meresmikan infrastruktur di Yogyakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Kepala negara menjelaskan, keberadaan bandara akan memudahkan mobilitasnya saat melakukan kunjungan kerja, kunker, ke berbagai daerah. Ia berharap, setelah pindah ke IKN, perjalanan ke daerah-daerah seperti Papua, NTT, atau Aceh bisa dilakukan langsung dari sana.
Sultan Hamengkubuwono IX beri respon usai Bahlil singgung Raja Jawa dalam pidatonya. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat menyebut soal Raja Jawa dalam pidato perdananya usai ia resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Terkait hal tersebut, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono X sempat dimintai tanggapannya oleh sejumlah awak media. Usai acara forum kolaborasi sentra Gakumdu sewilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang digelar di Royal Ambarukmo pada Kamis 22 Agustus, Sri Sultan mengatakan ia enggan merespon perkataan dari Bahlil tersebut. Ia hanya mengaku tidak mengetahui terkait sosok Raja Jawa yang dimaksud oleh Bahlil itu. Namun sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil menyinggung soal adanya Raja Jawa. Bahkan ia sempat melontarkan kalimat jangan main-main dengan Raja Jawa jika tidak mau celaka. Apa-apa pribadi, kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Dalam konteks ke depan, sampai dengan bulan November, kita harus menyukseskan Pilkada 2024 dengan hasil minimal 60%. Jadi nanti kita akan turun di daerah-daerah dan saya juga berpikir, bukan hanya saya berpikir, tapi setiap partai politik itu ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita sekarang menjadi yang terbaik nomor 2. Dan untuk pemilu 2029 kita harus pastikan untuk kompak, berjuang bersama-sama, bergandengan tangan untuk merebut pada posisi yang paling terbaik. Ya kok banyak kali pidatonya nih. Cukup ya? Bos. Gubernur Aceh marah lihat pawang rara karena tak sesuai syariat Islam. PJ Gubernur Aceh Safrizal melayangkan protes kepada PT Wijaya Karya Gedung dan PT Nindya Karya karena mendatangkan pawang hujan Rara Istiati Wulandari ke Stadion Harapan Bangsa. Safrizal menegaskan jika kehadiran Rara bertentangan dengan syariat Islam dan budaya Aceh. Kehadiran Rara diketahui dari unggahan warga ke media sosial pada 27 Agustus 2024. Pawang hujan asal Bali ini mengelilingi Stadion Harapan Bangsa dan melakukan ritual saat langit di Aceh mulai mendung. Namun aksi Rara ini gagal total. Hujan deras dan angin kencang mengguyur Banda Aceh dan Aceh Besar. Esok harinya, Safrizal langsung melakukan pertemuan dengan 2 kontraktor Stadion Harapan Bangsa dan memerintahkan Rara segera dipulangkan. Resmi diusung PDIP, Risma dan Gus Hanis daftar ke KPU Jawa Timur Kamis malam ini. PDI Perjuangan akhirnya memutuskan nama Tri Risma Harinikah Zahrul Ashar Asumta atau Risma Gus Hans untuk maju Pilgub Jatim 2024. Keputusan ini terbilang mengejutkan dan menjawab teka-teki mengenai siapa pasangan Risma di kubu penantang Hovifah Emil di Pilgub.
Gus Hans merupakan pengasuh pondok pesantren Queen Al-Azhar Darul Ulum, Peterongan, Jombang. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh muda NU di dunia politik, namanya sudah tidak asing. Apalagi, ia sebelumnya juga turut andil dalam Pilgub Jatim 2018, yakni menjadi juru bicara tim kampanye Hovifah Emil. Gus Hans sebetulnya merupakan kader Golkar, adapun Golkar sudah menjadi pengusung Hovifah Emil pada Pilgub Jatim 2024. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari Bisowarno menyebut, pasangan ini akan mendaftar pada Kamis, 29 Agustus 2024, malam. Berdasarkan informasi yang beredar, nantinya pendaftaran pasangan ini akan diiringi kirap budaya dengan mengambil start dari kantor DPD PDI Perjuangan Jatim. Pada kesempatan sebelumnya, Untari mengungkapkan, PDIP ingin menyuguhkan kombinasi, semangka, pada Pilgub Jatim 2024 ini. Kombinasi semangka merupakan istilah dalam politik yang berarti perpaduan antara nasionalis Nahdlin. Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Denny Wicaksono merasa optimistis pada pasangan ini. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Felinda Ajani dalam live update Sri Poko TV. Edisi Kamis 29 Agustus 2024. Memulai berita hari ini, Kaesang dan Erina diincar KPK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia kirim MOU Gibran soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator Maki Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaesang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaesang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaesang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. PKB usung Luluk Nur Hamidah untuk lawan Hovifah, diklaim bersih dari korupsi dan wakili anak muda. Berbicara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jazilul mengatakan Luluk dan Lukmanul mewakili kalangan muda serta bersih dari korupsi. Lebih lanjut, Jazilul berujar bahwa PKB mengusung Luluk karena melihat tren figur perempuan dalam politik. Terlebih, kontestan Pilgub Jatim seluruhnya adalah wanita. Selain Khofifah, PD Perjuangan juga akan mendaftarkan mantan wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini ke KPU pada Kamis malam ini. Jazilul pun yakin Luluk bisa jadi penantang untuk Khofifah. Menurutnya, situasi politik di Jatim tak lantas didominasi oleh Khofifah. Jazilul menilai Khofifah tak terlalu banyak memiliki prestasi saat menjabat sebagai gubernur. Ia lantas membandingkan dengan kinerja Luluk selama menjadi anggota DPR yang kerap vokal mengangkat isu dan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang membuat PKB yakin Luluk bisa jadi pesaing yang cukup andal. Kenapa kita pilih Mbak Luluk? Pertama, kami melihat memang figur yang tampil di Jawa Timur semuanya perempuan. Mbak Luluk ini perempuan yang lebih muda, lebih cantik lagi. Tapi melihat, misalnya khususnya ini Khofifah sama Risma ini udah
Nggak ada masalah karena memang Bu Hovifa juga tidak jelas prestasinya di Jawa Timur. Selama ini kalau kita bandingkan, coba nanti kita bandingkan kepedulian Mbak Lulu, Pak Lukman dengan apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Mbak Lulu sukses menurut saya di parlemen mengangkat isu dan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat. Termasuk berjuang keras untuk berbagai rancangan undang-undang. Sekarang aku saja. Kalau soal elektabilitas Gus, apakah jadi pertimbangan PKB atau memang Lulu ini emang udah hari maju ini aja? zaman media sosial, cuaca gampang berubah, naik turunnya orang juga gampang berubah karena opini publik. Jokowi bisa batal pindah ke IKN di Kalimantan September 2024. Sebut banyak yang belum selesai. Rencana Jokowi pindah ke IKN di Kaltim pada bulan September 2024 bisa gagal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kesiapan Bandara VVIP merupakan syarat dirinya bakal pindah dan berkantor di IKN di Kaltim. Diungkapkan Jokowi, keputusan untuk mulai berkantor di ibu kota baru tersebut perlu mempertimbangkan kondisi lapangan yang ada. Menurutnya, banyak hal yang belum selesai, lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai, misalnya, bandara belum menunggu, airport, kata Jokowi dalam keterangannya usai meresmikan infrastruktur di Yogyakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Kepala negara menjelaskan, keberadaan bandara akan memudahkan mobilitasnya saat melakukan kunjungan kerja, kunker, ke berbagai daerah. Ia berharap, setelah pindah ke IKN, perjalanan ke daerah-daerah seperti Papua, NTT, atau Aceh bisa dilakukan langsung dari sana. Sultan Hamengkubuwono IX beri respon usai Bahlil singgung Raja Jawa dalam pidatonya. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat menyebut soal Raja Jawa dalam pidato perdananya usai ia resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Terkait hal tersebut, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono X sempat dimintai tanggapannya oleh sejumlah awak media. Usai acara forum kolaborasi sentra Gakumdu sewilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang digelar di Royal Ambarukmo pada Kamis 22 Agustus, Sri Sultan mengatakan ia enggan merespon perkataan dari Bahlil tersebut. Ia hanya mengaku tidak mengetahui terkait sosok Raja Jawa yang dimaksud oleh Bahlil itu. Namun sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil menyinggung soal adanya Raja Jawa. Bahkan ia sempat melontarkan kalimat jangan main-main dengan Raja Jawa jika tidak mau celaka. Apa-apa pribadi, kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Dalam konteks ke depan, sampai dengan bulan November, kita harus menyukseskan Pilkada 2024 dengan hasil minimal 60%. Jadi nanti kita akan turun di daerah-daerah, dan saya juga berpikir, bukan hanya saya berpikir, tapi setiap partai politik itu ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita sekarang menjadi yang terbaik nomor 2.
Dan untuk pemilu 2029, kita harus pastikan untuk kompak, berjuang bersama-sama, bergandengan tangan untuk merebut pada posisi yang paling terbaik. Ya kok banyak kali pidatonya nih. Cukup ya? Bos. Gubernur Aceh marah lihat pawang rara karena tak sesuai syariat Islam. PJ Gubernur Aceh Safrizal melayangkan protes kepada PT Wijaya Karya Gedung dan PT Nindya Karya karena mendatangkan pawang hujan Rara Istiati Wulandari ke Stadion Harapan Bangsa. Safrizal menegaskan jika kehadiran Rara bertentangan dengan syariat Islam dan budaya Aceh. Kehadiran Rara diketahui dari unggahan warga ke media sosial pada 27 Agustus 2024. Pawang hujan asal Bali ini mengelilingi Stadion Harapan Bangsa dan melakukan ritual saat langit di Aceh mulai mendung. Namun aksi Rara ini gagal total. Hujan deras dan angin kencang mengguyur Banda Aceh dan Aceh Besar. Esok harinya, Safrizal langsung melakukan pertemuan dengan dua kontraktor Stadion Harapan Bangsa dan memerintahkan Rara segera dipulangkan. Resmi diusung PDIP, Risma dan Gus Hanis daftar ke KPU Jawa Timur Kamis malam ini. PDI Perjuangan akhirnya memutuskan nama Tri Risma Harinikaha Zahrul Ashar Asumta atau Risma Gus Hans untuk maju Pilgub Jatim 2024. Keputusan ini terbilang mengejutkan dan menjawab teka-teki mengenai siapa pasangan Risma di kubu penantang Hovifah Emil di Pilgub. Gus Hans merupakan pengasuh pondok pesantren Queen Al-Azhar Darul Ulum, Peterongan, Jombang. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh muda NU di dunia politik, namanya sudah tidak asing. Apalagi, ia sebelumnya juga turut andil dalam Pilgub Jatim 2018, yakni menjadi juru bicara tim kampanye Hovifah Emil. Gus Hans sebetulnya merupakan kader Golkar, adapun Golkar sudah menjadi pengusung Hovifah Emil pada Pilgub Jatim 2024. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari Bisowarno menyebut, pasangan ini akan mendaftar pada Kamis, 29 Agustus 2024, malam. Berdasarkan informasi yang beredar, nantinya pendaftaran pasangan ini akan diiringi kirap budaya dengan mengambil start dari kantor DPD PDI Perjuangan Jatim. Pada kesempatan sebelumnya, Untari mengungkapkan, PDIP ingin menyuguhkan kombinasi, semangka, pada Pilgub Jatim 2024 ini. Kombinasi semangka merupakan istilah dalam politik yang berarti perpaduan antara nasionalis Nahdlin. Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Denny Wicaksono merasa optimistis pada pasangan ini. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup live update Sri Poko TV hari ini. Saya Felinda Ajani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.